Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, malam hari ini kami dapat mendengarkan firman-Mu. Kami mempersiapkan diri kami, hati pikiran kami, biarlah fokus mendengar suara Tuhan, sehingga firman-Mu itu dapat menjadi berkat bagi kami masing-masing, membuka pikiran kami, dan terutama mencelikkan mata rohani kami, sehingga rahasia kebenaran Allah disikapkan kepada tiap-tiap orang yang mendengarkan firman-Mu. Hamba-Mu juga yang menyampaikannya, Engkau sendiri yang memampukan untuk berkata-kata, supaya perkataan yang keluar dari mulut hamba-Mu berasal dari Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita membaca dari Lukas pasal 2 ayat 25 sampai 32. Lukas pasal yang kedua ayat 25. Kita baca dalam bentuk responsoria. Lukas pasal 2 ayat 25 sampai 32. Saya baca ayat ganjil, lalu kita ayat genap. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh, yang senantiasa menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya. Dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat. Ia menyambut anak itu dan menantangnya sambil memuji Allah, katanya, Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat Israel. Tema kita malam hari ini, pergi dalam damai sejahtera. Pergi dalam damai sejahtera. Semua manusia membutuhkan damai sejahtera. Semua orang mencari damai sejahtera. Nah, kita akan memikirkan satu hal, apa perbedaan antara jatuh dengan terjun, ya, terjun payung. Satu terjatuh, satu terjun payung. Apa perbedaan antara keduanya? Dua-dua itu jatuh itu dari atas ke bawah, terjun juga dari atas ke bawah. Ya, persamaannya sama-sama ke bawah, tapi tentu ada perbedaannya. Apa beda jatuh dengan terjun payung? Kalau jatuh itu biasanya tanpa dipersiapkan. Tidak ada persiapan, tidak tahu, rupanya jatuh. Kalau terjun payung sudah ada persiapan, lalu sudah tahu jatuhnya nanti kemana, arahnya di mana, posisinya bagaimana, lalu di bawah nanti bagaimana keadaannya. Ada persiapannya, sehingga terjun payung itu biasanya gak bahaya. Karena sudah ada persiapan yang matang. Ini penting untuk kita ketahui. Nah, apa kaitannya dengan kehidupan kita? Kehidupan kita di tengah-tengah dunia ini banyak seperti orang yang jatuh tadi. Banyak seperti orang yang jatuh, artinya tidak ada persiapan. Tidak banyak seperti terjun payung yang mempunyai persiapan. Setiap manusia tahu pasti bahwa semua pasti mengalami kematian. Tidak ada yang tidak akan mengalami kematian. Maka masa corona seperti sekarang ini, semua orang ketakutan, itu wajar. Kenapa? Takutnya apa? Takut
kena sakitnya, tapi yang ditakutkan adalah kematiannya. Kalau kena itu sakit kali, lalu nanti sesudah itu mati, gak bisa lagi bertemu dengan keluarga, gak bisa lagi diliturgikan. Ini ketakutan. Jadi artinya apa? Kenapa orang takut mati? Karena dia tahu pasti mati. Semua manusia di dunia tahu dia pasti mati. Sama seperti jatuh tadi, jatuh itu dari atas ke bawah, hidup itu pasti mati. Tidak ada manusia yang tidak akan mengalami kematian. Maka banyak orang kalau saya tanya, udah adakah persiapannya kalau kita pasti mati? Ya sudah. Apa yang udah dipersiapkan? Iya, tempat saya nanti, kuburan saya di tanah saya, itu saja, gak usah kuburan umum. Itu maksudnya persiapannya. Saya sudah bangun kuburan saya. Persiapannya adalah membangun tempat tubuhnya. Ini persiapannya. Bukan mempersiapkan tempat yang kekal, tetapi tempat di bumi. Maka bisa kita perbandingkan, mana lebih banyak orang mati oleh karena frustasi, oleh karena banyak masalah, banyak persoalan, dia mati dengan tenang atau mati dengan ketakutan. Pasti orang yang punya banyak masalah di dunia ini, dia mau mengakhiri hidupnya dengan cepat. Kenapa? Wah, masalah saya bertubi-tubi, masalah saya begitu banyak, persoalan begitu banyak, gak bisa saya pikirkan, gak bisa saya terima. Karena itu bagaimana mengakhiri masalah ini? Akhirnya dia mau mengakhiri masalah dengan mengambil jalan pintas. Mengambil jalan pintas dengan cara apa? Mau cepat-cepat mati. Mau cepat-cepat mati dengan cara bunuh diri. Maka kalau disurvei, banyak sekali manusia di dunia ini yang mati bunuh diri. Cara matinya nggak wajar. Tapi ada yang gantung diri, ada yang minum racun, ada yang membunuh. Kemarin ada saya dengar kabar, ketahuan anaknya mencuri, menutupi rasa malunya, lalu dikasih racun. Akhirnya mati semua anaknya, dia pun minum racun. Mati mereka semua. Tujuannya apa? Menghilangkan rasa malunya. Ini artinya yang dia pikirkan apa? Yang dia pikirkan hanya di dunia ini. Dia nggak pernah dipikirkan bahwa sesudah mati itu ada apa. Sesudah kematian, di balik kematian ini apa yang akan terjadi? Kalau orang yang tidak memikirkan apa yang terjadi di balik kematian, maka dengan segala cara dia akan mengakhiri kehidupannya. Begitu menghadapi masalah, begitu menghadapi persoalan, kesulitan, rasa malu. Jadi dalam perasaannya, dalam pikirannya, dia kira kalau dia mengakhiri kehidupannya selesai. Dia menganggap bahwa masalah yang banyak tadi selesai. Dia kira rasa malu itu selesai. Persoalan-persoalan yang menghantui pikiran ini selesai. Padahal tidak. Mengapa? Karena sesudah kematian bukan selesai. Di balik kematian ini ada penghakiman. Maka orang yang tidak pernah mengerti akan hal itu, dia tidak memikirkan hidup kekal. Dia tidak tahu ada hidup kekal, dia tidak tahu ada tempat jiwa. Maka yang dia pikirkan hanya di dunia, bagaimana mengakhiri dengan cepat, ambil jalan pintas. Itu namanya mati tanpa persiapan. Mati tidak ada persiapannya, tidak dipersiapkan terlebih dahulu, karena nggak tahu. Jadi malam ini saudara yang mendengar harus tahu, kematian bukan akhir. Di balik kematian ada kehidupan. Di balik kematian ada kematian kekal. Berarti berakhir pun rasa malu di dunia ini. Di sana lebih
diri, minum racun dan sebagainya. Ini tidak ada ampunan lagi. Tidak bisa diampuni, saudara. Berarti di balik kematian bukan enak, bukan selesai masalah, bukan selesai persoalan, malah menambah masalah baru. Malah memulai dengan persoalan baru yang jauh lebih berat daripada yang ada di dunia ini. Maka penting sekali kita pikirkan. Memang semua manusia pasti mati, tapi apakah saya sudah punya persiapan? Kalau saudara nggak tahu apa di balik kematian, mungkin saudara nggak mempersiapkan. Jadi saya beritahu, sesudah kematian bukan kesenangan bagi yang tidak mempersiapkannya. Sesudah kematian malah penderitaan yang kekal menanti, jauh lebih sakit daripada penderitaan di bumi ini. Bagaimanapun menderitanya orang di bumi, masih ada penghiburan-penghiburan dari keluarga, dari saudara, dari teman-teman kita. Tapi kalau kita tidak punya persiapan di bumi, begitu mati, di sana tidak bisa lagi siapapun yang menghibur. Penderitaan kekal akan dialami bukan 100 tahun, tapi selamanya. Karena itu saudara-saudara, perlu kita pikirkan bahwa semua manusia memang mati, tapi perlu kita mempersiapkan diri terlebih dahulu sebelum menuju kematian. Tanpa persiapan, berarti orang yang jatuh tadi tanpa persiapan, pasti kakinya bisa patah, kepalanya bocor, dan sebagainya. Manusia juga hidup di bumi tanpa persiapan menghadapi kematian, bahaya. Jadi sebelum saudara mati, ya, sebelum kita menghadapi kematian, persiapkanlah diri kita. Ini waktu mempersiapkan diri. Bagaimana supaya ketika aku nanti pergi menghadap Tuhan, aku pergi dalam damai. Bukan pergi karena terpaksa. Bukan pergi oleh karena menghindari sakit di bumi. Bukan pergi karena menghindari rasa malu. Tapi pergi dalam damai karena sudah ada persiapan. Nah, maka di dalam nas yang kita baca ini ada satu orang yang namanya Simeon. Simeon ini mempersiapkan diri terlebih dahulu sebelum dia dipanggil Tuhan. Apa persiapannya? Persiapannya bahwa dia tahu dia pasti mati. Persiapannya adalah dia tahu ada tempat yang kekal sesudah kematian. Maka dia menanti bagaimana supaya aku sampai kepada kehidupan yang kekal itu. Lalu persiapan yang bagaimana yang dia persiapkan di dalam ayat ini? Mari kita baca ayat 26. Dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu dia yang diurapi Tuhan. Simeon mempersiapkan diri dengan mendengar firman Tuhan. Ada perkataan Tuhan kepadanya. Berarti kalau demikian, kita juga bagaimana kita mempersiapkan diri kita dengan mendengar firman. Firman yang disampaikan kepada Simeon, kepada kita juga malam hari ini, sampai bahwa semua manusia pasti mati. Tetapi kepada Simeon diberitakan, engkau tidak akan mati sebelum bertemu Mesias. Mesias itu adalah juru selamat, Yesus Kristus. Jadi ini sudah dijanjikan kepadanya. Engkau tidak akan mati. Ada firman. Sebelum engkau bertemu, engkau tidak akan mati. Maka dia percaya, kalau aku belum bertemu Yesus, berarti aku belum akan mati. Saudara-saudara, di dalam diri kita harusnya ada seperti itu. Ada persiapan yang seperti ini. Tuhan, aku tidak akan mati sebelum aku bertemu dengan Engkau. Aku tidak akan mati sebelum
Kristus, kita mati dalam kesia-siaan. Tapi orang yang mati di dalam pengharapan, maka dia mati dalam damai sejahtera. Jadi mati bisa damai, saudara. Bukan hanya dapat harta damai, bukan hanya naik pangkat damai, bukan hanya lulus damai, tapi mati pun bisa damai. Karena apa? Karena sudah dipersiapkan. Orang yang mempersiapkan kematiannya, dia bisa menghadapinya dengan damai. Saudara-saudara sudah siap? Ya, pasti ketakutan ya. Kalau dikatakan siap mati, pasti orang takut. Mengapa banyak kali orang takut mati? Pertama, karena tidak ada persiapan. Kedua, kenapa takut mati? Karena yang dipikirkan hanya perkara-perkara dunia. Takut pisah dengan sanak keluarga. Hanya itu yang dipikirkan. Tapi kalau kita sudah tahu bahwa ada tempat yang senang, ada tempat yang kekal, yang indah, jauh lebih indah dari bumi ini, dan itulah tempat kita, pasti kita nggak takut. Dan kapanpun Tuhan mau panggil, kalau sudah bersiap, kita nggak takut menghadapinya. Karena itu haknya Tuhan. Kalau sudah ada persiapan kita, kapan saja Tuhan mau panggil, kita siap. Sudahkah kita siap sedia menghadapi datangnya Yesus kelak kembali? Kenapa banyak orang cari-cari kapan Yesus datang kedua kali ya? Mungkin tanggal ini, bulan ini, tahun ini. Kenapa itu yang orang sibuk mencari, memikirkan, mereka-reka? Bukan itu yang perlu. Kapanpun Yesus datang kedua kali, kalau saya sudah bersiap memiliki Dia, ini menjadi satu jaminan. Membuat ada keyakinan, aku pasti bersama Dia, aku senang. Jadi mati bukan ketakutan bagi orang yang bersiap. Orang yang sudah mempersiapkan diri, kematian bukan hal yang menakutkan, tetapi suatu hal yang indah. Maka kenapa banyak orang percaya berani mati? Kalau kita dengar kabar-kabar bagaimana dulu ya, banyak orang yang mati dibakar karena imannya, ya banyak yang dibunuh karena mempertahankan imannya. Mengapa mereka berani? Karena di balik kematian tubuh ada kesenangan menanti, dan itu pasti. Jadi kalau orang hidup dalam kepastian, dia tidak takut menghadapi kematian. Tapi orang yang masih ragu, orang yang tidak tahu, orang yang tidak punya persiapan, ini sangat takut. Tapi kalau kita sudah mempersiapkannya, kita tidak takut. Maka Simeon ada persiapannya, ada firman datang kepadanya bahwa dia tidak akan mati sebelum bertemu Mesias. Nah, itu menjadi dasar sehingga kita lihat ayat 27. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus. Ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat, ia menyambut anak itu dan menatapnya sambil memuji Allah. Katanya, sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu. Orang yang sudah mempersiapkan diri, yang sudah menyambut Kristus, dia katakan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi. Ini Simeon. Simeon mengalami pengalaman khusus. Dia katakan, sekarang Tuhan, bukan besok, bukan tahun depan. Enggak, dia bilang, Tuhan tunggulah ya, cucu-cucuku sampai ke rumah tangga dulu semua. Enggak. Tapi sekarang, sesudah dia melihat apa yang dikatakan Tuhan, yang dijanjikan kepadanya, terlihat oleh matanya, digenapi oleh Tuhan, itu membuat dia berani menghadap Tuhan. Dia berani mati. Sekarang, bukan besok, bukan tahun depan, bukan 50 tahun lagi, tapi sekarang Tuhan
dan bertemu dengan Allah yang dia layani selama di bumi ini. Jadi saudara-saudara, Simeon tidak takut menghadapi kematian. Apakah saudara masih takut sampai hari ini? Berarti perlu dipersiapkan. Persiapan yang bagaimana? Persiapan dengarlah apa yang Tuhan katakan. Apa rupanya yang Tuhan katakan tentang kematian? Apa yang Tuhan katakan tentang di balik kematian? Di balik kematian ada penghiburan. Sesudah mati saudara, tidak ada penderitaan. Kalau orang yang sudah percaya kepada Mesias, Anak Allah, mati tidak menderita, tetapi mati kesenangan, mati penghiburan, mati lepas semua persoalan. Itu kalau sudah percaya. Tapi kalau seperti yang tadi, dia mau menghindari masalah, persoalan bertubi-tubi, atau mau meninggalkan hutang yang begitu banyak dengan mengakhiri hidup, itu bukan berarti dia senang di sana, enggak. Itu namanya mati tanpa dipersiapkan. Kalau mati tanpa dipersiapkan, berarti di balik itu ada penderitaan yang lebih berat lagi, saudara. Ada penderitaan yang kekal. Tapi orang yang mempersiapkannya sama seperti Simeon tadi. Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera. Kenapa? Sesuai dengan firman Dia. Biarkan hamba-Mu pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman. Apa rupanya firman? Engkau tidak akan mati sebelum kau melihat Mesias. Sekarang udah bertemu Mesias, udah. Kalau udah bertemu berarti biarkanlah aku pergi. Jadi kalau saudara sudah bertemu dengan Mesias, jangan takut mati. Ya, karena apa? Di balik kematian ada kesenangan yang kekal, ada kebahagiaan, tidak ada lagi sakit penyakit, tidak ada lagi masalah, pergumulan, utang piutang, tak ada lagi di sana. Jadi kalau mau bagaimana supaya pergi meninggal dalam damai sejahtera, harus punya persiapan. Terjun payung dipersiapkan terlebih dahulu sampai di bawah kakinya tidak patah. Karena ada persiapan. Orang percaya mempersiapkan kematiannya supaya sesudah mati dia senang selama-lamanya. Ya. Ayat 30, sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu. Jadi Simeon ini, kenapa dia berani pulang? Kenapa dia berani mati dalam damai sejahtera? Karena keselamatan itu sudah datang. Mataku, ya, mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu, bukan yang daripadaku. Mengapa orang ragu juga akan keselamatannya? Mengapa orang ragu akan kepastiannya masuk surga? Karena keselamatan itu dari Dia. Dia anggap oleh kerja kerasnya, dia kira oleh usahanya, pekerjaannya, perbuatannya membuat dia masih dalam keraguan. Karena seringkali kalau kita berbuat baik, kita merasa-rasa, oh aku sepertinya masuk surga. Tapi begitu lagi dia jatuh ke dalam dosa, oh rasa-rasanya aku masuk neraka. Jadi yang membuat penilaian dia masuk surga dan neraka dia sendiri. Tapi ini beda. Ini keselamatan itu bukan dari diri Simeon, bukan dari usaha Simeon, tapi yang daripadamu. Mataku melihat keselamatan yang daripadamu, yang dari Allah. Kalau keselamatan yang dari Allah itu menjamin, saudara. Keselamatan yang dari Allah itu pasti. Tapi kalau dari diri kita itu tidak menjamin. Maka banyak orang katakan, aku hari ini selamat, besok enggak begitu. Dia seperti keluar masuk, ya. Hari ini masuk surga, besok masuk neraka.
Dia kuncinya, dia patokannya, dia yang membuat dasarnya. Mana mungkin kita manusia membuat dasar untuk masuk ke surga? Surga rumah Tuhan, Tuhan pemiliknya, harus dia yang membuat. Maka Simeon melihat yang dari Allah kita. Simeon melihat keselamatan yang dibuat oleh Allah. Itulah Mesias anak Allah melalui Yesus Kristus yang sudah dijanjikan kepada bangsa Israel, yang sudah dijanjikan kepada kita. Lalu kalau kita percaya dan kita melihatnya, itulah yang bisa menjamin keselamatan kita, menjamin keselamatan jiwa kita, membuat kita tidak ragu menghadapi kematian. Ada damai dan ketenangan, karena jauh lebih indah bersama Tuhan di surga. Jadi orang-orang percaya di bumi berani, hidup berani. Mengapa? Karena selama aku hidup, aku mau bekerja bagi Tuhan. Selama ada kesempatan, aku mau memuliakan Dia. Kapanpun Dia panggil, aku siap menghadap Dia. Berarti tidak ada ketakutan. Hidup berani, mati berani. Berarti kita menikmati hidup mati kita. Inilah orang yang punya persiapan. Jadi hidup ini mempersiapkan. Mengapa kalau untuk anak-anak kita persiapkan? Untuk makannya, untuk pakaiannya, untuk sekolahnya, masa depannya. Kita mati-matian mempersiapkan itu. Kenapa? Karena kita mau bagaimana dia bahagia di masa tuanya. Mengapa kita tidak mempersiapkan mati-matian untuk kematian kita? Karena semua pasti mati. Katakanlah kalau kita mempersiapkan makanannya, pakaiannya, sekolahnya, masa depannya, katakanlah semua sudah beres. Ketika dia mati, tidak ada persiapan kemana? Penderitaan menanti. Apakah saudara sebagai orang tua rela melepas anak dalam penderitaan kekal? Ingat, ketika kita mati-matian memperjuangkan hanya pendidikannya saja tanpa memikirkan imannya, kitalah orang tua yang paling rugi. Karena nanti anak kita akan nuntut. Mengapa kamu tidak membawa aku kepada pengharapan yang kekal? Mengapa aku tidak dipersiapkan untuk itu? Mengapa hanya pendidikanku yang mati-matian? Padahal ini pasti berakhir. Untuk yang berakhir kita rela mati-matian berjuang mempersiapkannya. Untuk yang kekal selamanya, mengapa kita tidak memperjuangkannya? Ini harus dipersiapkan. Karena pasti lambat atau lama kita, ya cepat atau lama kita meninggalkan bumi, tapi itu hal yang pasti. Tidak ada yang bisa menolak. Tidak ada yang bisa lepas dari kematian. Semua pasti berangkat. Kalau semua pasti berangkat kok, semua pasti mati. Mengapa bukan itu yang kupersiapkan? Supaya ketika berakhir di bumi, aku awali dengan kesenangan. Hidup mengawali kesenangan ketika kematian menjemput kita. Maka waktu liturgi kematian kita bernyanyi. Apa itu lagu yang sering dinyanyikan dalam kematian? Sonang di lampu Yesus ya, atau surga tempat kesenangan. Tidak ada dosa dan susah. Itu sering kita nyanyikan. Mengapa kita hanya nyanyikan tapi kita tidak persiapkan ke sana? Kita tahu surga kesenangan dan ada orang Mesiawi di sini, tapi kita nggak mempersiapkan diri ke sana. Surga Istanbul tadoi dan adong Mesiawi di sini. Ya, teruskan. Nah, jadi maksudnya, mengapa kita tidak persiapkan diri kita menghadapi kesenangan itu? Kalau kita tahu senang kok di sana. Ini tempat penderitaan kok di bumi ini, dan ini pasti berakhir. Ini hanya sementara, di sana kekal.
harusnya kekekalan yang kita persiapkan. Simeon mempersiapkan kekekalan, maka dia tidak pikirkan cucunya, tapi yang dia pikirkan, aku pulang dalam damai sejahtera. Biarkanlah hambamu pulang dalam damai sejahtera, karena mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu. Saudara-saudara, sudahkah saudara lihat keselamatan yang sudah datang itu? Keselamatan yang dari Allah sudah datang. Jangan paksakan dari diri sendiri. Kalau keselamatan yang kita buat dari diri kita, tidak ada yang menjamin. Keselamatan yang dari Allah itu pasti. Maka Simeon berani katakan, sekarang biarkanlah hambamu pulang pergi ke surga dengan damai sejahtera. Saudara, kalau masih ragu sampai sekarang, saudara masih belum yakin akan kepastian keselamatan ke surga, berarti mungkin saudara salah rumus. Ya, guru-guru kalau tahu dia salah rumus pasti nilainya 0. Salah rumus hasilnya salah semua. Salah rumus kepada Allah, maka kita tidak diterima. Mesti rumus yang dari Allah kita terima. Keselamatan bukan dari kita kepada Allah, bukan menurut pandangan kita baik kepada Allah, cara kita baik kepada Allah, tapi harus yang dari Allah kepada kita. Karena dia Allah, kita manusia. Dia yang menyelamatkan, bukan kita. Kita yang perlu diselamatkan, maka dialah yang menyelamatkan. Cara dia dan cara dia itu yang sudah dilihat Simeon, maka dia berani mati dalam damai sejahtera. Mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu. Saudara-saudara, selama ini saudara ambil keselamatan dari mana? Kalau dari diri sendiri, dari orang lain, ya dari organisasi, itu tidak menjamin. Yang menjamin dari mana? Dari pemilik surga, dari Allah itu sendiri, itu pasti. Maka kenapa sering kita katakan, apakah kamu sudah yakin kau selamat? Apakah kau yakin dosamu diampuni? Jawaban kita sering meragukan, kita rohanikan. Jawabannya rohani apa? Tuhan yang tahu. Apakah dosamu sudah diampuni? Tuhan yang tahu. Padahal Tuhan sudah beritahu. Kenapa kita tidak mau tahu? Tuhan sudah memberitahu, mengapa kita tidak tahu? Oleh karena kita tidak mau tahu. Ya. Allah sudah katakan, aku mati untuk dosamu, supaya kamu tahu bahwa di dunia inilah Anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Tapi kita katakan, aku tidak tahu, Tuhan yang tahu. Berarti kita yang tidak mau tahu, tidak mau belajar dengan baik dan benar, sehingga jadinya tidak tahu. Kalau mau belajar, pasti kita tahu. Keselamatan yang dari Allah itu pasti menjamin, karena dialah yang berhak untuk menjamin kita ke rumahnya. Surga itu rumahnya, hak dia. Jadi cara dia yang bisa kita terima. Kalau cara kita nggak mungkin diterimanya. Nah, saudara-saudara, Simeon di sini dalam ayat 31 sudah melihat keselamatan itu. Apakah saudara juga melihat keselamatan? Kalau saudara belum melihat keselamatan di mana, saudara pasti meraba-raba. Kalau kita sudah melihat hanya di dalam pribadi Yesus yang mati berkorban untuk kita, maka kita menyambut itu. Ini artinya orang yang melihat dia akan menyambutnya dan dia pasti diselamatkan. Ayat 31, yang telah engkau sediakan di hadapan segala bangsa. Berarti keselamatan yang dari Allah itu untuk segala bangsa. Bukan hanya satu bangsa saja, tapi segala bangsa. Keselamatan yang dari Allah untuk segala bangsa. Ini yang dilihat Simeon. Dia tahu keselamatan sudah datang. Maka kalau keselamatan sudah datang,
siap menyelamatkan segala bangsa. Pulang pun dia damai rasanya. Sudah ada kok yang menyelamatkan orang-orang yang kutinggalkan, anak cucuku, sudah ada keselamatan, sudah datang. Berarti pulang pun aku ke surga, mereka bisa percaya dan diselamatkan. Dia tidak pusing lagi, karena keselamatan itu sudah datang di dalam diri Yesus Kristus, yang sudah lama dijanjikan, sekarang sudah digenapi. Maka ayat terakhir dia katakan, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umatmu Israel. Terang bagi bangsa-bangsa lain, kemuliaan bagi bangsa Israel. Karena kepada bangsa Israel janji itu. Sehingga ketika janji genap, ini menjadi kemuliaan bagi bangsa Israel. Dan terang yang bisa menerangi bangsa-bangsa sekitarnya. Itu tujuan Allah. Jadi kalau kita sudah melihat keselamatan yang dari Allah itu, dan itu ada pada kita, kita bisa menjadi terang juga. Kristus itu menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Orang yang telah menerima Kristus juga bisa menjadi terang. Jadi kalau kita terus gelap, yang kita perlukan adalah Kristus. Mari kita lihat kehidupan kita. Bukti gelap itu bagaimana? Gelap itu tidak tahu apa yang jadi sesudah kematian, itu gelap namanya. Gak melihat bahwa ada pengharapan kekal. Tidak melihat ada kebahagiaan di balik kematian. Tidak melihat keselamatan itu sudah datang. Ini gelap. Oleh karena itu marilah benahi diri kita, persiapkan sebagaimana Simeon, dia tidak mau pergi sebelum melihat Yesus. Kita pun harusnya demikian. Jangan berani mati bunuh diri kalau belum bertemu Yesus. Kalau saudara belum memiliki Kristus, belum mendapat keselamatan, jangan berani mati bunuh diri. Alamatnya penderitaan kekal. Bagaimanapun sakitnya di bumi ini, jauh lebih sakit di api neraka. Jangan mau mengakhiri hidup. Persiapkan dulu. Persiapkan dulu diri kita menghadapi kematian, supaya ketika keselamatan itu sudah ada dalam diri kita, kita mati dalam damai sejahtera, sehingga ada puji-pujian ketika kita mati. Ada ucapan syukur dinaikkan kepada Allah. Karena lewat kematianlah orang yang mati ini bertemu dengan Allah, mengawali sukacita, mengawali kebahagiaan yang kekal selamanya. Jadi persiapkanlah diri saudara. Jangan takut. Mengapa banyak orang takut? Karena tidak tahu. Mengapa banyak orang takut? Karena tidak ada persiapan. Mengapa orang takut? Karena pandangannya hanya di bumi ini. Yang dilihat adalah anak dan cucu, bukan melihat di balik kematian ada kesenangan menanti. Kalau kita melihat keselamatan sudah datang dan itu sudah ada pada kita, kita akan mati dalam damai sejahtera. Sehingga bagi kita mati hidup itu sama. Kalau bagi kita mati dan hidup sama, kan gak ada ketakutan. Kalau Tuhan izinkan hidup, bekerjalah bagi Dia, layanilah Dia, kerjakanlah kehendaknya. Kalau Dia panggil kita, berarti tinggal dengan Dia selama-lamanya. Simeon sudah melihat keselamatan yang dari Allah. Jadi kalau saudara selama ini menganggap keselamatan dari diri saudara, usaha saudara, pekerjaan saudara, perbuatan-perbuatan saudara, itu tidak menjamin. Tapi keselamatan yang dari Allah itu pasti. Sehingga karena ada kepastian, membuat Simeon berani mati. Dan dia pun mati dalam damai sejahtera. Kita berharap saudara-saudara juga yang mendengar firman Tuhan ini boleh mempersiapkan diri menghadapi kematian. Bagaimana cara menghadapi kematian? Di balik kematian bukan
penyelesaian kematian kalau belum ada Kristus di dalam diri kita. Tetapi kita perlu mempersiapkannya bagaimana keselamatan yang dari Allah yang ada di dalam pribadi Yesus ada di dalamku, sehingga ketika aku mati, aku tidak takut lagi karena bertemu dengan Yesus yang sudah kuterima. Kalau sudah kita terima, kita sudah berdamai dengan Dia, bertemu kembali di surga, tentu kita tidak takut lagi. Inilah harapan Tuhan bagi kita, saudara, supaya masing-masing boleh mempersiapkan diri agar orang yang telah ada persiapannya, dia bisa pergi dalam damai sejahtera, bukan dalam ketakutan. Jadi jangan salah, ada orang pikir begini, oh mati dia itu damai sekali. Kenapa? Karena tangannya dilipat, jadi kematiannya dalam damai. Ya. Yang melipat itu siapa? Biasanya yang melipat itu orang yang masih hidup gitu ya, keluarganya. Enggak itu patokan. Yang menjadi patokan dia pulang damai, adakah keselamatan itu yang sudah dia terima? Itu yang menjamin damai. Bukan karena matanya tertutup, wajahnya sepertinya damai sekali, oh damailah dia pulang. Enggak itu jaminan. Yang menjamin itu adalah ketika keselamatan yang dari Allah dia lihat, dia percaya, dia sambut, inilah jaminan. Jangan nanti kita salah. Adanya orang sudah terjamin hidupnya tapi mati dimakan harimau. Ada? Waktu masa apa ya, kekristenan itu dilarang ya, banyak. Malah diperhadapkan dia dengan singa-singa. Mati dimakan. Apakah itu enggak damai? Damai. Kenapa? Karena sudah dipersiapkan. Jadi yang menentukan dia pulang dalam damai bukan bentuk kematiannya, bukan, tapi persiapannya yang ada di dalam dirinya. Sudahkah keselamatan yang dari Allah itu dia terima atau belum? Kalau belum, walaupun dia berdoa mau pulangnya, mau matinya, kalau Kristus belum ada, nggak menjamin ya. Yang menjamin pasti itu adalah Kristus hadir yang dijanjikan tadi. Itu pasti menjamin. Dan dia pasti ke surga. Jadi siapa yang masih takut kematian hari ini, saudara perlu mempersiapkan diri. Persiapannya, keselamatan yang dari Allah itu yang perlu saudara lihat, itu yang perlu diyakini dan diterima di dalam hidup saudara, supaya saudara tidak takut lagi menghadapi kematian. Jadi banyak pun virus-virus di dunia ini kita tidak dihantui olehnya, karena kita sudah dijamin oleh Allah. Mati pun oleh karena virus itu, surga kok tempatku, sehingga kita aman gitu. Ini kalau tidak ada jaminan pasti ketakutan menghadapi apapun, apa kata orang sudah duluan takut ya. Dia mati bukan karena kena virus, tapi karena jantungnya gitu ya. Udah duluan mati karena takut ya. Jantungnya kumat, mati dia. Dipikir orang ini kena corona tiba-tiba mati, padahal karena jantungan. Tapi orang yang sudah mempersiapkan diri, apapun yang terjadi di tengah-tengah dunia ini, dia bisa tenang menghadapinya karena dia bersama Allah. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu yang mengingatkan kami bagaimana Simeon mempersiapkan diri menghadap Tuhan, sehingga ketika dia melihat keselamatan yang dari Allah itu, itulah Mesias yang telah dijanjikan datang, dan dia boleh melihat dengan matanya, membuat dia berkata, sekarang ya Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pulang dalam damai sejahtera. Dia tahu kematian bukan ketakutan, tetapi kematian adalah suatu sukacita karena bertemu dengan Allah. Terima kasih Tuhan, jika kami yang mendengar firman malam hari ini masih takut menghadapi kematian, tolonglah kami, supaya kami boleh melihat dengan jelas keselamatan yang Tuhan sudah sediakan di dalam pribadi Yesus Kristus yang sudah mati berkorban bagi dosa kami. Dan di dunia inilah dosa kami diampuni. Dengan demikian Tuhan, ketika kami melihat hal itu dengan jelas, percaya kepadamu, kami berani mati
karena kami tidak akan dihukum lagi, tapi mendapat kesenangan di surga selama-lamanya bersama Tuhan. Berkati firman-Mu supaya setiap saudara-saudara kami yang mendengarkannya mendapat berkat, hati mereka terbuka untuk menerima kebenaran Tuhan dan jadi dalam hidup mereka. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.